Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan, untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian pada hari Kamis tanggal 18 November tahun 2021, yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini sangat jelas dikatakan bahwa ketika kita tidak berbuat baik, maka ada dosa yang mengintip di depan pintu, bagaikan binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Dosa itu sedang menantikan kita, seperti kecemburuan Kain kepada adiknya sendiri. Hanya karena persembahan adiknya itu diterima atau diindahkan oleh Allah, namun persembahannya tidak, ternyata telah membuat emosinya meluap. Tentunya kita tahu hal ini bukanlah perbuatan baik, dan itu pun diingatkan oleh Tuhan agar lekas ia atasi sebelum dosa menerkamnya. Artinya ada pilihan yang tersedia buat Kain untuk menghentikan secepatnya amarahnya tersebut. Sayangnya Kain tidak mengindahkan dan terus membiarkan emosinya meluap. Yang terjadi sungguh tragis. Kain memilih untuk memuaskan nafsu amarahnya. Ia membuka pintu bagi si iblis untuk masuk. Hingga akhirnya ia pun membunuh adiknya Habil. Dan sebagai konsekuensinya, maka Kain pun harus menerima hukuman akibat perbuatannya. Dikatakan dalam Kejadian pasal 4 ayat 11-12. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengakangkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, saudara-saudara, benar bahwa manusia memang punya emosi. Dan wajar apabila terkadang kita bisa merasa kesal atau marah. Tetapi lewat kisah Kain dan Habil, kita diingatkan bahwa ada dosa yang mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda dan siap menerkam kita apabila kita tidak menguasai emosi kita sendiri. Emosi yang tidak terkendali menjadi lahan subur bagi si iblis untuk melakukan pengerusakan pada diri kita. Dalam kitab Efesus 4 ayat 26 kita diingatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan berlama-lama menuruti emosi. Dan jagalah, jangan sampai kemarahan itu menjadi celah bagi masuknya dosa. Emosi, iri hati, dan perselisihan ini termasuk perbuatan kedagingan yang pada akhirnya membuat pelakunya terbuang dari hadapan Tuhan, kehilangan kesempatan untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Berbagai perbuatan daging yang bertentangan dengan apa yang dikatakan sebagai perbuatan baik sudah dirincikan pula oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dikatakan di sana, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya ekspresi wajah seseorang bisa menunjukkan setiap keadaan yang sedang dihadapinya. Orang yang ikhlas dalam berbuat baik akan memiliki wajah yang berseri-seri meskipun ada masalah yang menerpa kehidupannya. Tapi bagi orang yang selalu diselimuti oleh kebencian, iri hati, cemburu, dendam, dan selalu marah atau amarah, hanya akan membuat wajah seseorang menjadi masam dan kram. Kalaupun ia bisa tertawa atau tersenyum, itu hanyalah sebuah kepalsuan belaka. Sebab itu, lakukanlah yang baik sesuai kehendak Tuhan, agar wajah kita selalu berseri-seri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di pagi ini, untuk mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau juga telah mengingatkan kami umat-Mu untuk selalu melakukan hal yang baik sesuai dengan kehendak-Mu, agar dosa tidak mengintip hidup kami. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami untuk selalu melakukan hal yang baik, jauh dari kecemburuan, dari iri hati, dari kebencian, dendam, dan amarah, agar wajah kami berseri-seri menunjukkan bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang serupa dengan gambar-Mu. Ya Bapa, kami juga memohon agar kiranya Engkau yang memberkati setiap pekerjaan kami dalam satu hari ini. Dan di atas segala permintaan kami, kami juga memohon, ampunkan kami Bapa dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.